Assalamualaikum. Selamat datang di jam 9 malam. Di channel ini kamu akan mendengar cerita-cerita horor fiksi yang dibawakan dengan suasana mencekam dan penghayatan intens. Episode kali ini berjudul Pesanan Terakhir Penumpang dari Alam Lain. Tentang seorang driver ojol yang tak sengaja menerima pesanan dari penumpang yang salah. Sebuah perjalanan singkat yang berubah menjadi mimpi buruk, yang membuat siapapun berpikir dua kali untuk menjemput pesanan malam-malam. Cerita ini fiktif dan hanya hasil karangan semata. Nama tempat, tokoh, dan kejadian tidak berdasarkan kisah nyata. Tujuan video ini murni untuk hiburan dan membangun imajinasi horor. Dengarkan dengan headset dan ruangan gelap untuk pengalaman maksimal. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari jam 9 malam. Bayu, seorang sopir ojol berusia 27 tahun, sedang bersandar di motor tuanya di bawah lampu jalan yang redup. Udara malam dingin, jalanan sepi, dan notifikasi aplikasi ojek online-nya berbunyi pelan. Satu pesanan masuk. Ayu, lokasi penyebutan Jalan Lurus RT 07. Daerah yang ia tahu sudah lama kosong. Dengan sedikit ragu, Bayu terima order tersebut. Ia pikir mungkin alamatnya salah input, tapi sistem menunjukkan titik akurat. Ia pun menghidupkan motor dan melaju ke tempat yang bahkan orang-orang jarang mau lewati setelah maghrib. Setibanya di lokasi, Bayu melihat hanya ada satu rumah tua. Pintunya setengah terbuka dan halaman dipenuhi rumput liar. Ia mengirim chat ke pemesan dan dibales. "Saya di depan mas, pakai baju putih." Bayu celingukan, tak ada siapa-siapa. Tapi detik berikutnya, ia melihat seseorang berdiri di dekat pohon beringin. Bayu melambaikan tangan, sosok itu tak bergerak, tapi perlahan mulai mendekat. Ayu menaiki motor tanpa suara. Ia tidak menyapa, hanya mengangguk. Bayu mencoba basa-basi. "Mau kemana mbak?" Tidak ada jawaban. Pikir Bayu, mungkin penumpangnya lelah. Tapi sesekali ia melirik ke spion. Sosok itu menunduk, dan rambut panjangnya menutupi wajah sepenuhnya. Sesuatu terasa tidak wajar. Jarak yang seharusnya 10 menit, sudah lebih dari 15 menit, tapi Google Maps akan berputar-putar di tempat yang sama. Jalan terasa makin sepi, makin gelap. Bayu mulai gelisah. Ia bertanya lagi, "Mbak, ini benar jalannya?" Sosok itu menjawab pelan, tapi suaranya seperti gema di lorong kosong. "Terus aja mas, sebentar lagi sampai." Suara itu membuat bulu kuduk Bayu berdiri. Bayu mulai mencium bau amis, seperti darah bercampur tanah basah. Bau itu semakin kuat. Motor pun terasa lebih berat, seperti ada 3 orang dibonceng. Bayu menoleh cepat ke arah belakang. Hanya ada 1 orang, tapi posisi duduknya berubah. Kepalanya sekarang menengok ke samping, menghadap Bayu. Bayu hampir kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap tadi, wajah penumpangnya terlihat jelas di cermin spion. Putih, pucat, mata menghitam, senyumnya menyeringai tak wajar. Wajah itu bukan wajah manusia, itu wajah sesuatu yang berasal dari tempat lain. Bayu menelan ludah, tapi tak membuat keributan. Ia mencoba fokus ke jalan, berharap ini hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi suara perempuan itu kembali terdengar, kini lebih dekat, lebih tajam. "Jangan berhenti ya, mas, kalau berhenti nanti ikut." Motor memasuki gang kecil yang bahkan tidak terdeteksi GPS. Di kanan kiri hanya ada tembok tinggi dan pohon-pohon menjuntai. Lampu jalan mati. Bayu merasa seperti masuk lorong tanpa ujung. Di ujung gang terlihat sebuah rumah panggung tua. Penumpang itu akhirnya berbicara. "Masuk aja ke halaman itu." Bayu menggeleng. "Mbak, saya tunggu di luar aja ya." Perempuan itu menoleh pelan, matanya merah menatap tajam. "Kamu ikut juga?"
Bayu berniat kabur. Ia putar balik motor, tapi mesin mati. Lampu motor meredup, dan di sekelilingnya jadi sunyi. Sunyi yang mencekam, seolah dunia membeku. Bayu menekan starter, tapi motor masih belum hidup. Saat itu pula terdengar suara tawa kecil. Bukan dari penumpang, tapi dari berbagai arah. Dari pohon, dari balik tembok, dari dalam rumah, dan di spion, Bayu melihat ada lebih dari satu bayangan di boncengan. Ponsel Bayu bergetar. Notifikasi dari aplikasi ojol. Tulisan di layar bukan nama pelanggan, melainkan satu kalimat. Terima kasih sudah mengantar. Diikuti dengan titik koordinat pemakaman umum Karangwungu. Bayu tersentak. Ia buka helm dan berteriak, "Siapa lo sebenarnya?" Tapi tak ada siapa-siapa di boncengan. Kosong. Bayu berdiri terpaku. Boncengan motornya kosong, padahal ia belum mendengar suara langkah turun. Ia melihat ke tanah. Tak ada bekas kaki. Tidak ada suara pintu rumah dibuka. Tidak ada tanda kehidupan di sekeliling. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang kini berubah dingin menggigit. Ia mencoba menghidupkan motor lagi. Mesin menyala, tapi GPS-nya tetap mengarah ke arah pemakaman. Bayu menatap layar ponselnya. Notifikasi baru muncul. Sisa waktu pengantaran 3 menit lewat 33 detik. Ia bingung, seolah waktu terus berjalan mundur, seperti pengingat. Pengingat untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara langkah kaki berlari kecil. Bayu menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi motor terasa lebih berat, seperti seseorang kembali duduk di belakang. Motor Bayu seakan bergerak sendiri, membawanya ke rute yang tak ia pilih. Jalan makin sempit, dikelilingi pepohonan yang rapat dan gelap. Di telinganya terdengar bisikan samar. "Dulu aku juga pulang naik ojek, tapi aku gak pernah sampai ke rumah." Bayu mulai menangis. Ia sadar ini bukan order biasa. Ia sedang antar arwah yang belum pulang. Motor Bayu melaju perlahan tanpa kendali, seolah mengikuti peta dari dunia lain. Lampu-lampu jalan menghilang satu persatu, tergantikan oleh pepohonan tinggi dan semak liar. Sinyal ponsel menghilang, layar menjadi gelap, kecuali satu titik. Tujuan akhir berkedip merah. Bayu menatap ke sekeliling. Ia tak mengenal tempat ini. Tak ada rumah, tak ada jalan, hanya tanah kosong dengan gundukan lama seperti makam yang sudah tak terurus. Ia sadar, ia telah dibawa ke tempat peristirahatan penumpangnya. Bayu menoleh ke spion kanan, dan disitulah, untuk pertama kalinya ia melihat wajah sang penumpang. Dengan kain kapan kotor menempel di kepala dan bola mata putih seluruhnya menatap langsung ke arah Bayu. Tangan pucat itu perlahan menyentuh pundaknya dari belakang. Bayu refleks menoleh. Kosong, tak ada siapapun. Tapi spion masih menampilkan sosok itu, seolah duduk tepat di belakangnya. Bayu menggigil, tubuhnya membatu. Namun motor tetap menyala dan tetap berjalan. Bayu terduduk di atas motor yang kini mati total. Lampu padam, suara mesin lenyap. Hanya cahaya layar HP yang redup menyala di genggamannya. Ia menoleh pelan ke arah belakang, masih berharap tidak ada yang mengikutinya, tapi jantungnya hampir berhenti. Dari balik pepohonan, terlihat sosok putih berdiri kaku. Wajahnya samar, tapi tubuh itu dibalut kain kafan. Dan yang paling membuat darahnya membeku, pocong itu tidak menyentuh tanah. Ia melayang setinggi kepala Bayu. Bayu langsung mencoba men-starter motornya, berkali-kali tetapi tidak ada reaksi. Tangannya gemetaran, peluh dingin membasahi lehernya. Sementara sosok itu makin mendekat, tapi langkahnya bukan melompat seperti yang biasa orang-orang ceritakan, melainkan melayang perlahan. Kepalanya miring ke kanan dan dari mulutnya terdengar suara seperti suara derit pintu berkarat. Dengan putus asa, Bayu turun dari motor dan berlari meninggalkan jalan kecil itu. Di belakang terdengar daun-daun seperti terinjak sesuatu atau terseret sesuatu.
Ia tak menoleh. Napasnya makin memburu, tapi di jalan itu seperti tak berujung, seperti melingkar kembali, dan tiba-tiba dia berada kembali di tempat yang sama. Motor di depannya dan pocong itu masih di sana. Ini bukan mimpi, desis Bayu. Ia hampir menangis. Tak ada sinyal, tak ada jalan keluar. Suara notifikasi Grab mengagetkannya. Ia membuka layar, aplikasi terbuka sendiri dan muncul tulisan, "Terima, antar sekarang." Nama penumpangnya masih tidak diketahui. Lokasi belakang kos-kosan lama, tapi lokasinya adalah tempat Bayu berdiri saat ini. Pocong itu menghilang tiba-tiba. Bayu menyapu pandangan ke sekeliling. Sepi. Tapi udara mendadak lebih dingin. Ia pelan-pelan berjalan menjauhi motornya, berharap mencari jalan keluar. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat tanah di depannya terangkat sendiri, seperti ada yang menggali dari dalam. Bayu mundur dan tangan busuk berlumur darah keluar dari lubang, disusul dengan kepala pocong. Kali ini bermata hitam penuh darah. Bayu terjatuh ke belakang, menggigit lidahnya sendiri saking takut. Sosok itu kini tidak lagi melayang. Ia merangkak cepat menuju Bayu dengan gerakan patah-patah seperti tulangnya terpelintir. Bayu menutup mata, membaca doa dengan suara bergetar. Tapi tak ada yang terjadi. Saat ia membuka matanya, ia tak lagi berada di jalan itu. Kini ia ada di sebuah ruangan tua. Remang, dinding berlumut, dan satu-satunya pintu tertutup rapat. Di dinding tertulis besar, "Setiap antaran ada tumbal." Bayu terpaku di dalam ruangan itu. Aroma anyir seperti darah memenuhi udara. Cahaya temaram dari lampu gantung berayun perlahan, seperti ada angin. Padahal jendela tertutup rapat. Ia berjalan perlahan ke dinding bertuliskan, "Setiap antaran ada tumbal." Tulisan itu seperti ditoreh dengan kuku. Masih ada bercak darah segar di pinggirannya. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan dari balik pintu. Bayu mendekat. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Ia tempelkan telinganya, lalu terdengar suara lirih. "Bayu, selamat datang." Suara itu seperti berasal dari orang yang tercekik atau yang sedang dikubur hidup-hidup. Dengan gemetar, Bayu membuka pintu itu perlahan. Di baliknya, lorong gelap yang panjang, dindingnya berlumut, basah dan seperti berdenyut. Ia melangkah masuk. Setiap langkahnya seperti membuat lantai kayu berdecit. Dari kejauhan, terdengar isakan perempuan. Lalu suara tertawa kecil. Tertawa anak kecil, tapi serak, bukan manusia. Di ujung lorong, ada cahaya dari balik pintu terbuka. Bayu dekati perlahan. Dari sela pintu, ia intip ke dalam. Ruangan itu penuh foto, semua sopir ojol. Wajah-wajah mereka, sebagian dicoret, sebagian dipaku ke papan, dan satu ruang di tengah kosong bertuliskan tumbal berikutnya. Di bawahnya, tergantung foto Bayu, baru dicetak, masih hangat. Bayu membalik badan dan hendak kabur, tapi lorong di belakangnya hilang, digantikan oleh makam tanah basah. Dan dari dalam tanah muncul satu persatu sopir-sopir dengan jaket ojol, tubuh membusuk, mata kosong. Mereka mendekat sambil bergumam, "Kita juga pernah menerima pesanan itu. Kita tak pernah kembali." Tiba-tiba suara HP Bayu berbunyi. Dering pesan masuk. Tangannya gemetar saat membuka layar. Satu pesan muncul, "Selesaikan antarannya atau gantikan posisimu." Dan tombol terima menyala otomatis. Ia tak menyentuhnya, tapi aplikasi menolak ditutup. Layarnya retak, dan dari layar itu darah menetes. Lorong berguncang, ruangan seperti berubah menjadi jalur perjalanan. Jalanan sempit yang dikelilingi pohon beringin. Bayu berdiri di tengah jalan, tapi tubuhnya seperti tertarik ke atas motor miliknya. Tapi sekarang, motor itu dikendarai oleh dirinya sendiri dalam wujud pocong bermata kosong. Sosok Bayu, pocong itu menatapnya, lalu tertawa.
Tawa berat menyayat telinga. Tanpa suara, motor itu melaju sendiri, membawa satu penumpang yang tiba-tiba muncul di boncengan. Wanita berambut panjang, mengenakan kain kafan setengah terbuka. Dan wajahnya adalah wajah ibunya Bayu. Bayu berteriak, mencoba mengejar, tapi jalan seperti lumpur, melengket. Teriaknya menggema, tapi tidak ada yang mendengar. Di atas langit, langit berubah merah. Semua terdengar seperti gema dari neraka. Lalu suara berat berkata, "Terima nasibmu, sekali antar kau milik kami." Tiba-tiba semuanya gelap. Bayu terbangun di kamar kosnya. Berkeringat, napas tersengal. Ia melihat jam, tepat pukul 3 pagi. HP-nya menyala. Notifikasi muncul, terima pesanan, kos lama, penumpang tidak diketahui. Bayu menatap layar dan tak bisa menggerakkan jari. Layarnya menekan sendiri tombol terima. Bayu terdiam di tempat tidurnya, napasnya memburu. Rasanya seperti barusan ia keluar dari mimpi buruk, tapi notifikasi yang muncul barusan di HP-nya masih ada. Tangannya gemetar saat mencoba mematikan ponsel, tapi tidak bisa. Layarnya membeku, menyala terus pada satu titik. Lokasi penjemputan, kos lama. Waktunya sekarang. Dengan langkah berat, Bayu keluar dari kamar. Dini hari yang dingin menggigit kulit. Motor tua itu terparkir di depan gerbang. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali menyalakan mesin. Tapi saat ia duduk di atasnya, motor itu menyala sendiri tanpa suara, tanpa getaran. Jalanan menuju kos lama begitu sunyi. Kabut turun tebal, membuat jarak pandang terbatas. Tak ada kendaraan lain, hanya suara motornya, atau lebih tepatnya, suara napasnya sendiri yang panik. GPS di layar HP-nya tidak menunjukkan arah biasa, tapi tetap menunjuk satu titik, kos lama di pinggiran kota yang sudah lama terbengkalai. Saat sampai, bangunan itu seperti tidak tersentuh waktu. Cat mengelupas, jendela pecah, dan pintu kayu terbuka sedikit. Tanpa sadar, Bayu turun dan masuk. Lantai dalamnya retak, bau tanah basah, darah, dan dupa menyatu dalam udara. Di ujung lorong, seseorang berdiri mengenakan jaket ojol persis seperti miliknya. Tapi wajahnya hancur, hanya tersisa satu mata yang masih utuh. Sosok itu menunjuk ke dalam salah satu kamar. Pintu kamar itu terbuka sendiri. Di dalamnya ada seorang penumpang, seorang perempuan, duduk tenang, rambut panjang, tubuh pucat, mata kosong, dan berisik, "Antarkan aku." Bayu tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya bergerak sendiri, seolah sudah bukan miliknya lagi. Mereka naik ke motor tanpa peta, tanpa GPS, tapi Bayu tahu kemana harus pergi. Jalanan seperti membuka jalur sendiri. Di kanan kiri, hutan-hutan hitam menganga. Penumpang hanya diam, memeluk erat. Tapi makin lama pelukannya dingin, seperti es, seperti tubuh tanpa nadi. Saat lampu jalan menyinari mereka, sejenak Bayu melihat dari spion wajah perempuan itu mulai membusuk. Mata hitam legam, senyumnya lebar, terlalu lebar. Di lehernya bekas ikatan kain kafan. Bayu menoleh panik, tapi ketika menoleh ke belakang, boncengannya kosong. Motor berhenti sendiri di tengah jembatan tua. Bayu terdiam, angin begitu kencang. Dari bawah jembatan muncul kabut. Lalu satu persatu sosok-sosok berpakaian ojol berjalan naik. Mereka mengelilingi Bayu. Mereka mengangkat tangan menunjuk padanya. "Kau sudah menjadi salah satu dari kami." Bayu berteriak dan terbangun lagi, tapi kali ini di dalam kamar yang berbeda. Bukan di kosnya. Ia melihat sekeliling. Di dinding deretan foto-foto sopir, dan salah satunya adalah dirinya. Sudah dicoret silang. Pintu terbuka. Perempuan itu masuk tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah mengantarkan," dan menutup pintu perlahan. Dan jika kamu menerima pesanan di tengah malam, pastikan kamu tahu siapa yang kamu bonceng. Karena bisa jadi itu adalah pesanan terakhirmu. Tidak semua penumpang bisa dijemput, dan tidak semua pesanan bisa diselesaikan. Di dunia yang lebih gelap dari yang kita lihat, kadang ada ongkos yang harus dibayar dengan jiwa.
Apakah mereka manusia atau hanya bayangan dari masa lalu yang belum tenang? Untuk kalian para driver ojol, pekerja malam, atau siapapun yang sering menyusuri jalan sunyi, berhati-hatilah. Karena bisa jadi penumpang berikutnya bukan berasal dari dunia ini. Dan itulah kisah malam ini, pesan terakhir penumpang dari alam lain. Jika kalian suka dengan cerita tadi, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak tertinggal cerita horor menarik lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di cerita berikutnya, tentu saja hanya di jam 9 malam, tempat di mana kegelapan mulai bercerita.